Pendidikan politik bukan hanya kepada pemilih pemula sebetulnya, ya, kepada yang dewasa pun sama, termasuk para kandidatnya. Tadi ada pemilih pemula dan ada pemilih manula, Pak, yang kurang memahami apa itu politik. Nah, termasuk begini, masyarakat bisa memberikan sumbang saran terhadap perbaikan sistem politik di negeri ini dalam beberapa konteks. Contohnya saja, gitu ya. Ini contoh. Kalau seseorang mau menduduki jabatan tertentu, ya, misalnya di Pratama, Madya atau di Utama, itu ada yang namanya fit and proper test. Yes. Ada yang namanya uji kompetensi, ada yang namanya uji psikologi, ada yang namanya uji lain-lain, menunjukkan dia memiliki kapabilitas untuk mampu melakukan atau menjadi pemimpin di satu organisasi atau instansi atau sebuah daerah. Pertanyaannya, ada nggak uji kompetensi untuk calon kepala daerah itu? Dia memiliki kapabilitas untuk memimpin, memiliki visi dan misi, perencanaan, pengorganisasian, melakukan monep, sehingga pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah itu terwujud. Ada nggak uji kompetensi? Tidak ada. Jangankan untuk standarisasi uji kompetensi, Pak. Kadangkala sering juga kami temui dari beberapa calon yang enggan untuk diajak diskusi publik. Iya. Sekarang misalnya begini, jangankan kalau di level kabupaten kota misalnya kepala dinas, kadang kabinnya aja ada tes untuk menunjukkan dia memiliki kompetensi melaksanakan tugas sesuai dengan dari jobnya. Mulai disiplin ilmunya linear atau tidak, kompetensinya. Ada yang lebih besar lagi, keputusan akhir semua itu ada di kepala daerah. Betul. Bayangkan kalau kepala daerahnya tidak diuji kompetensinya. Tidak ada sistem yang mensyaratkan calon kepala daerah itu diuji kompetensi. Ini adalah problem. Ini harusnya, tapi memang sistem demokrasi kita tidak ada persyaratan itu. Jadi kalau untuk saat ini, ya memang sesuai dengan sistem yang ada. Maksudnya ini bagian dari entitas komunitas masyarakat yang well educated, yang terdidik, ini harus mendorong perbaikan terhadap sistem itu. Itu contoh. Yang kedua, misalnya begini, saya membayangkan yang namanya e-vote, ya, pemilihan atau menentukan pilihan secara digital. Cuman memang jangan berbasis sistem yang odong-odong, gitu ya. Kalau berbasis sistem yang odong-odong, ya ini peluang bisnis juga tuh bagi para peluang bisnis dan lain-lain. Maksudnya gini, berbasis nanti ya berbasis blockchain dan lain sebagainya, sehingga nggak bisa diotak-atik di tengah jalan dan sebagainya. Saya ngebayangin begini, paling tidak saat ini demokrasi sistem manual, kalau dirubah ke sistem digital, paling tidak penghematan bisa 90%. Hanya 10% aja. Orang nanti dan nggak perlu membangun yang namanya TPS, nggak perlu membangun yang namanya pengawalan dan lain sebagainya lah, yang begitu complicated. Efisiensi, Pak, ya? Cukup. Tiap orang hanya dikasihkan password tertentu pada saat hari H pemilihan, tinggal maksud sesuai dengan passwordnya masing-masing, klik. Lalu ada orang bilang, ya bagaimana kalau yang nggak punya handphone? Yang nggak punya handphone, paling tidak di tiap desa atau RW atau RT, ada satu handphone yang bisa dipakai ya buat masyarakat yang tidak punya handphone. Siapkan itu aja, klik. Udah nggak ada lagi mau nanti perdebatan masalah kotak suara dan lain sebagainya. Dan ini real time. Begitu saya misalnya udah menggunakan hak saya sesuai dengan password yang dimiliki, klik, saya mencoblos ini, udah langsung terhitung. Jejak digital pasti akan jadi ada. Masalah waktunya itu sangat cepat sekali karena begitu entry langsung terrecord. Yang keduanya nanti akan berbasis, akan menghindari manipulasi. Yang ketiganya penghematan paling tidak 90%. Sepakat. Nah, sebetulnya terobosan-terobosan inovatif dalam membangun satu sistem ini yang penting. Gitu. Nah, jadi sebetulnya saya selalu mendorong dimanapun para pemirsa, ya ini komunitas yang well educated, ya, bukan pengertian pendidikan formal saja, orang yang memiliki komitmen yang bagus mendorong perbaikan dengan sistem politik di Indonesia saat ini sebagai bentuk bahwa kita mencintai negeri ini. Justru kalau kita nggak peduli, kita ini tidak mencerminkan kecintaan kita terhadap negeri ini. Dan kita tidak akan hadir pastinya di podcast ini. Terima kasih Pak Dokter. Baik, sama-sama. Atas waktunya. Aduh sahabat, tidak terasa kalau udah ngobrol sama orang yang benar-benar sangat memahami dalam hal apapun dan punya pengalaman yang sangat luar biasa.
Cuman bagaimana lagi karena waktu yang membatasi, tapi para sahabat Garis Peristiwa TV ada sedikit mungkin Pak Dokter ini permintaan dari tadi ini Garis Peristiwa TV minta waktu sekarang yang terakhir mungkin Pak minta pesan dan closing statement sih Pak buat masyarakat Indramayu yang bukan sebentar lagi, sekarang sudah penetapan calon ya dari panitia KPU tentang seruan Pak, ajakan seruan, karena yang kami amati ada ketakutan paskanya Pak, pasca pemilu kada tadi ada yang tidak menghargai kebinekaan, seperti itu ada pengkelompokan. Closing statementnya minta tolong ke Pak Dokter. Baik. Teman-teman sekalian, begini, perbedaan pilihan politik itu sesuatu yang sangat wajarlah. Jangan hanya dengan orang lain loh. Kita dalam satu rumah aja atau dengan teman SD, SMP, dan seterusnya, pasti juga berbeda pilihan politik. Perbedaan politik itu pandang sebagai sebuah fakta. Tapi yang penting, jangan bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Teman kita boleh pilih A, yang lain B, kita misalnya C, itu silahkan, hak politik kita masing-masing. Cuman setelah melakukan pencoblosan, siapapun yang terpilih, pada akhirnya itu adalah pemimpin kita, dan jangan bermusuhan dengan semua teman-teman kita yang berbeda pilihan politik. Mereka tetap saudara kita, mereka tetap sahabat kita, jaga kekompakan dan kebersamaan untuk menjaga wilayah kita tetap aman dan tertib. Terima kasih. Oh, sangat luar biasa sahabat Garis Peristiwa TV. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan jangan bosan ketika kami dari Garis Peristiwa TV masih sangat-sangat membutuhkan masukan-masukan agar Garis Peristiwa TV menjadi garda terdepan nih. Harapannya jadi garda terdepan sebagai sumber informasi kepada masyarakat Indramayu pada khususnya dan pada umumnya masyarakat Indramayu. Oke, sahabat Garis Peristiwa TV, sampai berjumpa kembali di session-session berikutnya dengan narasumber yang pasti tidak kalah luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.